Menaklukkan bumi merdeka, Antartika. Tidak ada satu benua pun di bumi ini yang begitu liar dan ganas seperti benua Antartika. Benua yang sangat besar dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Antartika merupakan kutub selatan geografis. Sekitar 160 juta tahun yang lalu, Gondwana mulai pecah, dengan kontinen lainnya bergerak ke utara. Suatu waktu, kontinen terpisah. Air mulai mengalir mengelilingi Antarctica Circumpolar Current, memisahkan kontinen ke utara dari air hangat Australia. Pecahan terakhir meninggalkan Gondwana dan bergerak ke utara dari Antartika kira-kira 55 juta tahun yang lalu. Benua Antartika merupakan benua yang bebas terbuka bagi riset internasional dan menjadi laboratorium alam bagi para peneliti di seluruh dunia. Kesepakatan tersebut diperkuat melalui Traktat Antartika pada tahun 1961 yang ditandatangani oleh 26 negara. Lapisan es dan lautan es di seputar Antartika sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca, terutama di belahan bumi selatan. Lapisan es Antartika ini sangat dinamis. Jatuhan salju dengan intensitas tertinggi berada di sekitar pantai. Akumulasi salju ini kemudian menjadi es. Timbunan salju ini seimbang dengan aliran es ke arah pantai, dengan besar lajunya sekitar beberapa meter per tahun. Di dekat pantai, es ini mengalir melewati sungai es yang besar dengan kecepatan bisa mencapai ratusan meter per tahun. Di teritori Australia ditemukan sungai es terbesar di dunia, namanya Glacier Lambert, merupakan pemasok Emery Ice Shelf, suatu bongkahan es dengan ketebalan lebih dari 800 meter. Gunung es pecah dan bergerak di sekitar laut dan selanjutnya meleleh. Pantai-pantai di seputar Antartika terkenal akan anginnya yang kencang dan dingin, hasil dari perbedaan tekanan atmosfer dan kemiringan lapisan es. Udara dingin mengalir turun melewati lapisan es yang menghasilkan angin yang dikenal sebagai katabatik dengan kecepatan bisa mencapai 300 km per jam. Sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, peneliti Indonesia telah bahu-membahu bersama para peneliti internasional untuk mempelajari dan memahami benua Antartika dan lautan yang mengelilinginya. Melalui kerjasama riset dengan Australian Antarctic Division, pada tahun 2002, dua peneliti Indonesia terbang ke Hobart, Australia, bergabung dengan para peneliti dari berbagai negara dalam program Voyage 7 Emissary atau Emery Ice Shelf Ocean Research, yaitu Dr. Agus Supangat dari BRKP dan Insinyur Muhammad Lukman MSc dari Universitas Hasanuddin Makassar. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia yang menjejakkan kaki pertama kalinya di bumi merdeka Antartika pada tanggal 13 Februari 2002, ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih dan peletakan prasasti Presiden Republik Indonesia di Stasiun Davis, 77 derajat 58 menit bujur timur, 68 derajat 35 menit lintang selatan milik Australia. Pada tahun 2003, Ikhwan Nasution MSc dari BRKP dan Dr. Vera Sabariah dari UNIPA melakukan penelitian tentang krill Antartika, dan Dr. Vera merupakan wanita pertama yang mendarat di Antartika. Tahun 2004, Utami Kadarwati MSc dari BRKP melakukan penelitian krill Antartika sebagai salah satu rantai makanan di Antartika. Tahun 2005, Anastasia Rita Tisiana MT dari BRKP dan Lucia Manu MSc dari Unsrat melakukan penelitian oceanografi yang berkaitan dengan variabilitas iklim. Tahun 2006, Dharma Arif SSI, peneliti P2O LIPI, dan Anu Widodo MSc, peneliti pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan, melakukan penelitian mamalia laut terutama tentang ikan paus dan krill Antartika di Samudra Selatan.
Keikutsertaan Indonesia ini adalah untuk menyongsong Indonesia sebagai negara penandatangan Traktat Antartika dengan strategi riset yang sifatnya jangka panjang antara 5-10 tahun. Dengan prioritas program 1. Es, laut, atmosfer dan iklim. 2. Ekosistem Samudra Selatan. 3. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan. 4. Dampak kegiatan manusia di Antartika. Program Antartika Indonesia tersebut bertujuan 1. Meningkatkan peran serta Indonesia dalam sistem Traktat Antartika. 2. Melindungi lingkungan Antartika. 3. Memahami peranan Antartika dalam sistem iklim global. Dan 4. Melakukan kegiatan saintifik praktis, ekonomis, dan memiliki kepentingan nasional. Untuk saat ini, dalam Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Indonesia adalah sebagai negara peninjau atau observer country. Dalam pertemuan komisi ilmiah ini, dibahas informasi tentang perikanan di Antartika. 1. Tangkapan di dalam ZEE Antartika dan area konvensi yang dibagi dalam daerah-daerah tangkapan. 2. Tangkapan dari spesies tertentu di dalam ZEE. 3. Estimasi tangkapan dari IUU fishing. 4. Menggunakan metode seen dan unseen dengan menggunakan model simulasi untuk memperoleh estimasi dan confidence interval secara statistik dari kapal-kapal IUU. 5. Survei untuk mengetahui komposisi spesies, komposisi ukuran, abundance, distribusi spasial, dan dietary pattern. 6. Survei akustik perikanan telah dilakukan, tetapi karena ketidakhadiran ahli-ahli akustik perikanan, dalam pertemuan ini belum dapat memutuskan ketidakpastian dalam estimasi biomas secara akustik, metode kombinasi estimasi akustik dan troll, dan perlakuan statistik pada data akustik. Dengan dukungan peralatan yang canggih, maka manfaat yang diperoleh ekspedisi ini antara lain 1. Meningkatkan peran serta Indonesia dalam sistem Traktat Antartika. 2. Memahami peranan Antartika dalam sistem iklim global. Dan 3. Meningkatkan kegiatan saintifik dasar, praktis, ekonomis, serta memiliki kepentingan nasional. Pada tahun 2007, Indonesia bersama negara lain ikut dalam International Polar Year dengan program peran Antartika dan Samudra Selatan terhadap iklim masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Melalui program ini, diharapkan bisa menjawab berbagai permasalahan yang terkait dengan pergerakan massa air yang melintasi perairan Indonesia beserta dampak yang dibawanya, baik dari aspek oseanografi maupun klimatologi.